Ekosistem terumbu karang merupakan ekosistem yang khas karena terbentuk akibat interaksi antara karang dan zooxanthellae yang membentuk kapur sebagai hasil dari interaksinya. Di video kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenai apa sih terumbu karang itu, jenis-jenis terumbu karang, bahkan sampai fungsi dan manfaat terumbu karang itu sendiri. Nah, ekosistem ini menjadi penting karena berperan dalam proses reproduksi ikan sebagai tempat menempelnya larva-larva ikan, sehingga populasi ikan ditentukan oleh ekosistem tersebut. Kerusakan ekosistem ini membawa dampak yang negatif bagi kehidupan manusia. Kerusakan tersebut diakibatkan oleh faktor alami dan faktor manusia. Maka dari itu, perlu diadakan tindakan konservasi untuk mencegah semakin rusaknya ekosistem ini. Yang pertama, ada pengertian terumbu karang. Terumbu karang merupakan ekosistem bawah air, khususnya laut yang dihuni oleh hewan berkarang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga bernama zooxanthellae. Definisi tersebut mengacu pada aktivitasnya yang aktif mencari makan melalui aliran air yang masuk ke pori, yang berarti tidak dapat membuat makanannya sendiri, atau biasa yang kita kenal dengan heterotrof, dan menghasilkan karang untuk membentuk terumbu. Terumbu karang adalah terumbu yang terbentuk dari kapur akibat adanya aktivitas karang. Kata terumbu memiliki pengertian yaitu sedimentasi kapur yang berasal dari karang hidup atau mati. Sementara arti dari kata karang adalah sekumpulan hewan yang dapat membentuk karang yang berasal dari ordo Scalarctinia yang berperan sebagai pembentuk utama terumbu. Yang kedua, ada jenis-jenis terumbu karang. Terumbu karang dikelompokkan berdasarkan sifatnya yang dapat menghasilkan kapur atau terumbu, serta letak persebaran terumbu karang. Beberapa karang dapat menghasilkan terumbu, dan beberapa karang lainnya tidak. Sifat karang yang dapat menghasilkan terumbu disebut hermatipik, sedangkan karang yang tidak menghasilkan terumbu disebut ahermatipik. Yang pertama ada karang hermatipik. Karang hermatipik merupakan karang yang bersimbiosis dengan zooxanthellae sehingga menciptakan terumbu. Proses pembentukan terumbu terjadi karena zooxanthellae memasuki pori karang dan melakukan fotosintesis sehingga kebutuhan oksigen untuk karang terpenuhi. Nutrisi untuk kehidupan zooxanthellae dipenuhi oleh komponen inorganik yang dihasilkan karang seperti nitrat, fosfat, dan karbon dioksida. Hasil dari simbiosis antara karang dan zooxanthellae adalah kalsium karbonat atau CaCO3 yang merupakan bahan dasar pembentuk terumbu. Pertumbuhan karang hermatipik dipengaruhi oleh paparan cahaya matahari karena zooxanthellae memerlukan cahaya untuk proses fotosintesis. Umumnya karang ini hidup di perairan dangkal, di mana penetrasi cahaya matahari masih sampai ke daerah terumbu karang. Maka dari itu, persebaran karang hermatipik hanya berada pada daerah tropis yang terkena sinar matahari sepanjang tahun. Letak persebaran terumbu karang tepi adalah formasi yang cocok untuk karang tipe hermatipik. Yang kedua ada karang ahermatipik. Karang ahermatipik tidak menghasilkan terumbu atau tidak bersimbiosis dengan zooxanthellae. Tidak adanya interaksi dengan zooxanthellae menyebabkan karang ahermatipik dapat hidup di perairan laut yang cukup dalam atau tidak terpenetrasi oleh cahaya matahari. Persebaran karang ahermatipik tidak terbatas dengan iklim karena karang ini tersebar hampir di seluruh dunia. Berikutnya, ada fungsi dan manfaat terumbu karang.
Terumbu karang berfungsi sebagai habitat bagi ikan yang dapat dimanfaatkan oleh nelayan sebagai sumber pangan dan bernilai ekonomi. Sebagai habitat fauna laut, ekosistem ini berfungsi sebagai tempat berkembang biak, tempat mencari makan, serta tempat bersembunyinya ikan-ikan.